Ya, siang nih Bang Darius. Ya, gimana kabarnya hari ini nih Bang Darius nih Bang? Ya, terima kasih. Selamat siang pada teman-teman media ya yang pada kesempatan hari ini ya kembali datang ke kantor kami Togar Situmorang Law Firm Jakarta yang beralamat di Jalan Pejaten Raya nomor 78 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ya. Terkait update ya yang kami terima kemarin pada hari Jumat ya, kami mendapat informasi sebelumnya dari penyidik terkait adanya tahap 2 untuk klien kami ya Pak TSB, di mana kami diminta hadir untuk datang ke Polda Metro Jaya bertemu dengan penyidiknya untuk ya menyampaikan terkait tahap kedua tersebut ya. Nah, ini yang kita coba sampaikan pada saat ini ya. Setelah kami sampai di Polda Metro Jaya pada hari Jumat ya kan, kami langsung ketemu sama penyidiknya ya. Juga kami di situ bertanya terkait proses tahap keduanya ini terkait apanya ya, dan juga klien kami pada saat itu juga ya langsung dari Kahti ya, Kahti di Polda Metro Jaya dibawa ke penyidik untuk segera ya kan menyiapkan administrasinya ya untuk klien kami sendiri, di mana yang kami lihat kemarin ternyata ya tahap 2 tersebut adalah proses pelimpahan ya klien kami Pak TSB ya beserta barang buktinya langsung ya dikirim ya dibawa oleh penyidiknya ke Kejari Jakarta Selatan. Nah, itu yang kemarin update yang saya coba sampaikan pada saat ini. Oke, Bang, ini cukup menarik. Kemarin Abang mengatakan sebenarnya itu sedang mengusahakan untuk pelaporan balik yang akan dilakukan oleh pihak CSB ke Jessica Iskandar ya. Ya. Tapi kok malah ada kabar bahwa untuk CSB sendiri berkas sudah dilimpahkan. Apakah ini sudah termasuk P21 seperti apa, Bang? Nah, ini makanya juga saya juga bertanya-tanya ya terkait usaha kami ya untuk mengajukan ya izin ya terkait klien kami untuk membuat laporan ya di SPKT Polda Metro Jaya ya, di mana ternyata keesokan harinya kami mendapat telepon ya dari penyidiknya untuk datang ke Polda Metro Jaya terkait adanya tahap kedua tersebut. Makanya kami kaget ya dengan adanya penyampaian tersebut. Nah, ini juga kami sayangkan juga karena kan kami masih berupaya juga nih terkait izin pengawalan ya klien kami untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya. Ini sudah kita sampaikan juga sebelumnya ke Polda Metro Jaya. Oke. Nah, ini buktinya yang sudah ya. Kami juga disuruh membuat lagi surat ke Bapak Kapolri sendiri ya, di mana di sini juga kita coba meminta permohonan ya untuk izin pengawalan ya. Oke. Ya. Dan ini tanda terimanya sudah diterima juga oleh pihak Sekretariat Umum ya, Bareskrim Polri. Oke. Dan terakhir ya, surat itu dalam posisi disposisi, dan ini juga sudah disampaikan juga terkait
disposisi surat kita tersebut ya, yang tadi yang saya sampaikan, yang mana surat tersebut sudah ada di mejanya Kabareskrim ya, tinggal tunggu tanda tangan beliau, karena pada saat itu sebelum akhir tahun ya, yang saya coba datang ke sana, beliau lagi ada di luar kota ya. Nah ini makanya kita sangat bingung aja gitu loh, karena prosesnya ini kan sangat lama juga terkait masalah surat kita yang coba kita sampaikan, baik itu ke penyidik Polda Metro Jaya ya, ataupun ke Bareskrim sendiri ya, terkait permohonan izin ya, klien kita untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya, tepatnya di SPKT Polda Metro Jaya. Namun dengan adanya tahap kedua tersebut ya, dan juga ada dengan dan adanya pengiriman dari Polda Metro Jaya sendiri ya, terkait klien kita yang sudah dipindahkan tahanannya ya. Nah ini juga sangat menyayangkan juga, karena kami yang sudah kami upayakan ternyata ya hasilnya sia-sia kan begitu ya. Yang seharusnya dari pihak Polda Metro Jaya memberi izin kami dong ya kan, terkait klien kami membuat laporan di Polda Metro Jaya, kan itu kan memang haknya beliau kan gitu, terkait beliau sendiri yang merasa nama baiknya dicemarkan kan pada saat beliau datang ke Indonesia ya, dan di situ dia sudah diborgol tangannya, dan di situ juga dia sudah dikawal sama pihak penyidik ya, sama pihak bandara juga ya, dan juga ada ya lawannya beliau ya beserta istrinya ya, yang bernama yang saudara Vincent dan saudara Jessica Iskandar pada saat itu datang ke bandara Soekarno Hatta ya, dengan seenaknya ya, dengan mudahnya beliau meneriak-neriak ya klien kami ya, juga memfoto-fotoin atau mengambil gambar klien kami ya, dengan cara yang memang sangat dekat ya, dan itu juga entah apa yang diucapkan di depan klien kami itu membuat klien kami sampai sekarang masih trauma ya, baik secara psikis maupun psikis. Nah ini dia masih masih terguncang lah kan gitu kejiwaannya. Nah ini yang kami sayangkan. Nah makanya kenapa kami terus berupaya untuk mengajukan surat permohonan izin ya, pengawalan ya terhadap klien kami ya di Polda Metro Jaya sampai saat ini ya belum terrealisasi. Nah ini yang kami sayangkan loh ya sampai hari ini. Dan kami juga nanti akan berupaya juga ya untuk membuat surat permohonan izin lagi ya kepada Kejari Jakarta Selatan nantinya ya, dimana kami meminta juga nanti kepada Kejari Jakarta Selatan untuk memberikan izin ya klien kami membuat laporan atau pengaduan nantinya di Polda Metro Jaya. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Oke Bang, ini kemarin Abang ke Kejari terus sudah dilimpahkan juga untuk dari pihak CSB sendiri ya, maksudnya dalam artinya sudah dibawa ke Kejari, berarti sudah P21. Nah, ada nggak sih Bang isi surat yang terbaru nih, updatean mungkin dari pihak Kejari yang mengatakan bahwa mengisikan bahwa bukti-bukti apa aja yang kemarin disidangkan atau dibeberkan di Kejari itu apa aja sih Bang? Ada nggak sih Bang surat yang berisikan seperti itu? Kalau dari pihak Kejari sendiri ya, mereka hanya di sini menyampaikan terkait masa penahanan ya klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budiarto ya selama 20 hari ke depan ini. Oke. Ya. Dan terkait masalah barang bukti yang disampaikan juga di sini ya tidak ada disampaikan ya dari pihak Kejarinya sendiri ya kepada klien kami ya. Nah ini coba nanti kita coba pertanyakan juga terkait masalah barang bukti. Tapi dari Polda Metro Jaya kemarin sudah menginfokan ke kita terkait terkait barang buktinya itu ya, dimana di sini disampaikan oleh beliau hanya satu bundel perjanjian sewa menyewa ya ini.
Berarti oke, satu bundel. Ya. Dan mobilnya pun juga kita belum lihat nih mobilnya mana, cuman hanya beneran doang kan gitu. Sedangkan mobilnya kita belum lihat terkait mobil yang dia sampaikan itu ya, yang bernomor polisi B73 DAR ya, sesuai sama apa namanya penyampaian dari Polda Metro Jaya ke klien kami ya, dimana di situ ya klien kami di sini didakwa dalam perkara pidananya hanya pasal 372 KUHP atas 1 unit Toyota Alphard ya. Ini. Dan ingat di sini pelapornya ya masih yang bernama Septio Jatmiko Prabowo Putra di sini. Ya. Nah, makanya ini kami sayangkan juga ini, di mana pada saat pertama kali di sini kan dia membilang ada 1 unit ya Mini Cooper warna hitam ya dengan nomor polisi B2757 BRY atas nama CV Akadon Mas ya, serta uang senilai Rp 9,83 nih yang merupakan modal pembelian kendaraan untuk sewakan yang tadi pada bulan April nih sebelumnya ini dari saudara Septio Jatmiko nih. Nah, apakah dia pernah hadir nih, ya kan, untuk mengkonfirmasi lagi nih terkait kasus ini nih, ya, yang dia bilang sebutkan di sini nih ada nilai kerugian nih, tapi ternyata di Polda dibantah di sini hanya 1 unit mobil doang Alphard dan tidak ada nilai kerugian, kan lucu, ya kan? Nah ini kenapa bisa kayak begini gitu loh? Kok berubah-berubah keterangannya ini dari yang sebelumnya dibilang waktu pada saat dia melakukan preskon, ya katanya di sini ditipu dalam bisnis kereta mobil, yaitu 11 mobil mewah dan uang raib sekitar 9,8 ini pada saat itu, yang mana dia melakukan preskon pada tanggal 14 Juli 2022 nih di kawasan Menteng. Mungkin teman-teman pernah melihat juga nih sebelumnya. Ini pada saat dia melakukan preskon juga, mungkin teman-teman pernah lihat juga ya di sini. Ini kalau nggak salah di kantornya Pak Elsa Sarif ya. Oke ya. Ini ya yang dia bilang sebelumnya nih. Nah, tapi seiring berjalan nih hasilnya hanya 1 unit mobil. Nah ini kan sangat aneh gitu loh. Nah malah terakhir update-annya dari pengacaranya itu, ya itu beda lagi penyampaiannya ke kita. Kita sangat menyayangkan juga itu, ya apa yang disampaikan dari pengacaranya dia tuh. Bentar ya. Dimana di sini dia bilang ya, pihak Jessica Iskandar menanggapi pernyataan CSB ya soal barang bukti sitaan ya. Di sini dia ngomong ya, disampaikan lagi ya oleh kuasa hukumnya itu sebentar dulu ya, dibilang di sini ya di komentarnya itu ya bahwa barang bukti yang lainnya berada di tempat kejadian perkara yang berbeda. Nah ini yang mana? Ya, kalau berkaitan dengan objek barang bukti mengapa 1 mobil karena kerugian lain itu maksudnya di TKP lain. Nah, kenapa bisa di situ ngomongnya sedangkan di sini dibilang apa? Ya, di sini dibilang lenyapnya 11 mobil mewah sama kerugian hampir 10 M nih. Ini di sebelumnya nih
di awal pada saat mereka melakukan preskon nih, kok sekarang bisa ngomong begitu kuasa hukum yang sekarang ini, ya barang bukti itu. Ya ini kami coba sangat sayangkan juga ini, ada apa ini kan gitu. Ya jangan lo masyarakat dibuat pusing, dibuat yang apa namanya, yang orang bilang nih kok aneh gitu loh. Kenapa bisa beda-beda gitu loh? Mungkin nggak sih Bang kalau ini semua mungkin ada permainan kah atau seperti apa? Karena kan memang banyak orang yang netizen mengatakan bahwa kecurigaan itu satu persatu sudah mulai terungkap nih Bang. Sudah jelas Barreskrim Polda pun mengatakan bahwa hanya satu buah mobil Alphard yang dipermasalahkan oleh yang dijatuhkan ke CSB, tetapi si pihak seberang mengatakan bahwa itu di tempat yang berbeda. Barang gitu. buktinya, makanya. Apakah ada permainankah? Kan kalau memang seperti itu harusnya buat dua laporan yang berbeda. Harusnya. Kalau logikanya seperti itu. Betul. Itu gimana Bang? Nah ini makanya ini kami sayangkan gitu loh. Kenapa dia bisa ngomong begitu loh? Kuasa hukum yang sekarang ini bahwa barang bukti yang lainnya berada di tempat kejadian perkara yang berbeda. Lah, yang mana? Sedangkan di sini ya LP-nya atas nama siapa? Septio Jatmiko Prabowo Putra ya. Di mana di sini diterangkannya pasal 372 KUHP atas satu unit mobil Toyota Alphard B73DR tahun 2018 ya atas nama Jessica Iskandar. Kan ini aja terkait barang buktinya, nggak ada lagi yang dia bilang itu. Ini kita jaga jadi apa ya? Jadi sangat aneh gitu loh. Ya terkait ada barang buktinya yang berbeda-beda. Nah ini di mana gitu loh? Janganlah bikin opening yang menyesatkan masyarakat sehingga masyarakat bingung. Kasihan gitu loh. Kalau memang ada yang mana gitu loh. Kan kita kan sesuai sama laporan mereka nih. Laporan si kuasa hukum yang lama nih. Sebelumnya yang sudah diputus kuasanya nih. Yang gak ada legalitas hukumnya lagi nih. Seharusnya ini udah stop nih, dihentikan nih sama penyidik nih. Kok masih dilanjutkan sampai sekarang gitu loh. Aneh. Nah ini kita sayangkan gitu loh. Makanya kita nanti hari Senin coba menyampaikan juga ini nantinya nih. Terkait masalah ini kok bisa berbeda-beda gitu loh. Ya. Atas laporan yang pertama dibilang ada ini kerugian 11 mobil ya mewah sama uang hampir 10 M pada saat mereka melakukan preskon ya. Terus lagi di sini dibilang ada mobil yang lain juga hanya dua unit mobil ya, satu Alphard sama Mini Cooper sama uang kerugian, tapi ternyata di sini tidak ada mobil yang dibilang di sini ya, yang Mini Cooper hanya Alphard doang dan gak ada nilai kerugian. Kan lucu gitu loh. Janganlah membodohi masyarakat, janganlah menyesatkan masyarakat dengan opini-opini yang tidak sesuai gitu loh, yang nggak jelas gitu loh. Kan kasihan. Kita bicara hukum ya hukum, kita bicara keadilan ya keadilan gitu loh. Semua proses nanti di pengadilan itu aja. Jangan nanti berceritanya, oh ini kan barang buktinya ada di sini. Oh nggak bisa begitu bos hukum. Hukum itu harus jelas dan pasti ya, biar masyarakat juga tahu ini kebenarannya bagaimana ini nantinya ke depannya, endingnya itu apa sih gitu loh. Kan itu yang kita nanti coba sampaikan ke depannya terkait endingnya itu bagaimana terkait masalah yang kami hadapi sekarang ini. Bang, ini kan kemarin kan Abang bilang tadi sudah 40 hari sudah haruskan lewat ya, kan sudah lewat dari 40 hari juga. Mungkin apa karena di Kejari itu dibawa ke Kejari karena memang sudah lewat dari 40 hari masa tahanan, akhirnya baru diproses sekarang, atau memang mungkin ada desakan dari pihak lain nih Bang yang mengatakan bahwa oke, ayo waktunya nih sekarang nih, atau gimana nih Bang? Ya, kalau itu kemungkinan bisa aja ya, tapi kita kembalikan ke teman-teman media. Kalau ingin lebih jelasnya lagi ya silakan datang ke Kejari ya, Jakarta Selatan, atau langsung tanya ke penyidiknya, ke Polda Metro Jaya. Kenapa sih tergopoh-gopoh? Kenapa sih cepat itu? Ya, padahal CSP baru loh kalau nggak salah kita lihat. Tuh tiba-tiba kayaknya ada dipaksakan. Nah, coba teman-teman media tanya langsung tuh ya penyidiknya Polda Metro Jaya sama ke Kejari Jakarta Selatan untuk ya terkait masalah Pak CSP ini mengenai masalah tahanan ini gitu loh. Tapi yang sesuai dengan SOP-nya, karena batasnya memang sudah dijalani dari masa tahanan 20 hari sama masa perpanjangan 40 hari penahanan, ya mau nggak mau kami harus ya kan, kalau memang kagak ada bukti yang memang menguatkan ya kami minta dibebaskan kan gitu.
ya. Nah, tapi karena ada sesuatu yang kita juga nggak tahu, ya kemungkinan bisa aja terjadi, ya makanya kita mengikuti prosedur yang memang ada di pihak kepolisian sendiri ya. Begitu juga dengan di pihak kejaksaan sendiri nantinya ke depan. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Oke Bang, balik lagi nih ke untuk CSB sendiri kan kemarin dadakan gitu kan, kita dihebohkan, tiba-tiba CSB dibawa ke sel Kejari ya seperti itu. Untuk kondisi CSB sendiri saat ini seperti apa sih Bang yang Abang lihat? Ya, sampai saat ini klien kami ya kondisinya dengan adanya perpindahan tahanan ini dia sangat ngedrop, ya kembali turun lagi, ya dan juga dia mempertanyakan kenapa ini prosesnya kok nggak kelar-kelar ya Pak, belum selesai ya Pak. Nah, cuma karena saya coba menyampaikan klien kami untuk bersabar ya, dan juga menjalani aja dulu ya kan terkait masalahnya ya. Nah ini yang coba saya sampaikan ke klien kami ya yang bernama Gustavo Stefanus Budianto, supaya beliau juga memahami dengan kondisi yang terjadi ya yang sekarang beliau hadapi ke depannya kan gitu. Karena ini kan prosesnya kan memang dia sendiri harus menjalani gitu loh, dan makanya saya bilang sama beliau ya, dengan adanya kayak gini kami mohon kooperatif ya, sesuai sama beliau yang dilaporkan ya sama pihak yang beliau sendiri juga nggak kenal, itu yang Septio Jatmiko ini ya, yang si pelapornya ini ya, sampai saat ini juga dia belum pernah dikonfrontir ya untuk diketemukan ya oleh saudara Septio Jatmiko ini. Nah ini kami coba kembali tanyakan juga, kemudian juga nanti kami juga akan membuat upaya hukum lainnya nanti depannya setelah kita hari Senin akan bertemu lagi ke beliau nantinya ke depannya. Berarti untuk kuasa hukum saat ini tetap ingin memperjuangkan rasa ketidakadilan yang dialami oleh CSB sendiri ya Bang ya, seperti itu ya Bang ya? Iya. Nah bukti apa aja sih Bang yang akan sudah nanti untuk ibarat membalas atau membuktikan bahwa CSB nggak bersalah? Apa memang untuk berkasnya saat ini sudah cukup meyakinkan Bang? Ya, nah ini makanya kita coba lagi mempelajari lagi urutan-urutan yang dari peristiwa pertama yang terjadi ya, sama terkait adanya laporan yang memang yang sedang berjalan sebelumnya ya, dari yang dia bilang ada 2 unit mobil ya sama uang kerugian sekitar 9,9 miliar 853 juta ya kan rupiah ya, yang disampaikan oleh saudara Septio Jatmiko Prabowo Putra ya si pelapornya. Nah, sama terakhir perkembangannya ini ya hanya 1 unit mobil yang tadi saya sampaikan itu ya, terakhir ini ya. Dan ini juga kemarin terakhir juga waktu pihak dari penyidiknya menyampaikan ke Polda ke Kejarinya ya. Ini terakhir update-nya juga ini sama. Di sini juga dibilangnya ya 1 unit mobil juga ya terkait pengiriman tersangka dan barang bukti waktu terakhir ini kemarin tanggal 17 Januari 2024 kemarin ini, hanya sama 1 unit mobil juga, dan nggak ada nilai kerugian di sini loh. Dan pelapornya masih yang bernama Septio Jatmiko Prabowo ya Putra, yang sampai saat ini beliau ya tidak pernah atau memang tidak pernah ya bertemu dengan klien kami ya sampai saat ini. Dan antara klien kami ya dengan saudara Septio ini, klien kami tidak ada hubungan hukum dengan beliau ya. Makanya ini kita coba pertanyakan juga ya nantinya ke depannya ini, kalau memang nanti berlanjut ke persidangan ya ke depannya. Jadi hanya di sini dibilangnya ya terkait ya tadi yang dibilang ini
hanya satu unit mobil ya, warna hitam dengan nomor polisi B73DR ya. Tuh, pasalnya juga tetap sama, pasal 372 KUHP. Ya, dengan LP-nya juga sama ya. Nomor polisi laporan polisinya adalah 2947 ya, sama 2947 ya, yang apa, yang C nama polisinya ini kesini juga sama, yang C juga 2947. Nah, sudah ya, 2. Ya, yang C juga di sini dibilang. Terakhir updatean ini dari pihak penyidik ke kita ya, terkait penyerahan apa CB plus barang buktinya ke Kejari Jakarta Selatan. Oke. Oke Bang, terakhir nih, sebagai penutup, langkah selanjutnya untuk pihak CSB sendiri agar kasus ini cepat selesai, atau mungkin doa dan atau mungkin harapannya atau langkah selanjutnya apalah gitu. Ya, untuk langkah selanjutnya kami masih akan mengupayakan hukum ya klien kami ke depannya ya, dan juga kami mengharapkan ya semoga kasus ini cepat selesai ya, dan juga ya kami juga mengharapkan jika ya memang nanti klien kami tidak terbukti ya, untuk ya segera dibebaskan kan gitu ya nantinya ke depan. Tapi namun kita lihat lagi nanti kembali di persidangan bagaimana ya. Ini yang coba kita lihat nanti ke depannya. Itu aja sih harapan kami ya pada saat ini, yang kita coba minta supaya proses ini ya segera diproses dengan seadil-adilnya ya, dan supaya kasus ini juga terang benderang ya, supaya masyarakat juga bisa mengetahui mana sih keadilan itu yang sebenarnya yang ada. Itu aja sih bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Oke. Kan? Oke.